channel Sukma Nagara TV. Gue pengen bahas nih sama teman-teman semua, kira-kira nih pertolongan pertama pada atlet yang cedera itu seperti apa? Karena kan kita pasti sering banget kalau lagi main futsal gitu ya, atau pertandingan itu namanya cedera ankle, kemudian kram itu bisa di betis ya, kemudian ada hamstring atau kram di paha juga mungkin ya Jul ya. Nah kayak gitu-gitu nih, itu cara penanganan pertama gimana? Kita langsung lihat aja kali Jul ya, kita langsung praktek aja ya Jul ya. Kita langsung ke meja meja terapi ya. Meja terapi. Karena kasur untuk terapinya ya. Oke. Kalau gitu kita langsung ikutin aja. Ya guys, di belakang gua nih udah ada Jule dan juga udah ada pasien kita nih, Fari. Oke, kita langsung ikutin aja ya. Pertolongan pertama pada atlet yang cedera ya. Kita langsung shoot aja. Misalnya dia kena ankle-nya. Ankle ya. Misalnya kena ankle-nya. Oke, Nah, ini shoot aja ankle-nya. ankle-nya kita cek dulu, coba suruh pemainnya gerakin. Yuk. Ya, gerakin dulu ke atas, bisa sakit atau enggak, ditanya kayak gitu. Terus habis itu ke arah luar, ke arah sana. Nah, ya kayak gini. Terus habis itu didorong ke bawah, ada yang sakit apa enggak, kayak gitu. Terus kita biasanya coba untuk jongkok. Coba berdiri dulu, Farid. Misalnya dia udah oke nih, kita suruh gerakan-gerakan fungsionalnya. Jongkok dulu, nah jongkok jinjit kayak gini bisa, atau jongkok biasa juga boleh. Terus berdiri, terus jinjit. Nah, ini gerakan-gerakan yang biasanya aku tes ke pemain kalau dia kena ankle. Nah, terus penanganan pertamanya gimana? Tiduran lagi yuk. Ini penting nih. Yang pasti kita pakai es dulu biasanya, karena di lapangan itu harus cepet ya semuanya. Jadi kita pakai es dulu, dikompres nih. Dikompres di sekitaran yang benturannya kayak gitu. Terus udah dikompres, biasanya 10 menit aja. Udah 10 menit, ini bukan pas di lapangan ya, biasanya dia dibawa ke pinggir. Setelah dibawa ke pinggir, posisikan pasiennya kayak gini, tiduran, terus kakinya diangkat. Jadi dikasih ganjelan apa gitu. Dikasih ganjelan supaya kakinya lebih tinggi daripada dadanya. Darahnya supaya bengkaknya itu ngalir ke sana, ngalir ke bawah, supaya mencegah bengkak yang besar gitu, supaya nggak terlalu bengkak. Terus sambil bergerak tetap digerakin yuk. Nah, oke, ini sambil dipumping, namanya pumping ankle. Ini namanya pumping ya. Kayak gitu. Oke, terus udah dikompres 10 menit. 10 menit waktunya buru habis dong ya pertandingan ya? Iya, biasanya kalau misalnya emang parah banget, dia sampai nggak bisa bangun setelah melakukan tes yang tadi. Jadi kalau dia udah nggak bisa bangun, biasanya dibawa ke pinggir kan. 10 menit. Kalau aku biasanya di lapangan sih dikompres dulu 3 menit buat ngurangin nyerinya dulu. Terus dia biasanya coba lagi, oke, bisa tunggu dipanggil sama coachnya buat main lagi. Jadi tetap dicek lagi, tetap lihat lagi kondisinya, dia masih bisa atau enggak gitu. Nah, ini untuk yang kalau dia kesleo nih. Nah, untuk penanganan itu sebenarnya penanganan cedera nggak cuma sampai di es aja, nggak cuma sampai dinaikin. Jadi ada namanya peace love itu, jadi dia udah proteksi, ada elevasinya juga. Terus dia ada setelah masa akut itu dia udah mulai bergerak, dikasih exercise, dikasih beban yang kayak gitu-gitu. Jadi udah nggak cuman di es aja kalau untuk penanganan cedera itu. Jadi nggak cuman sampai mentok aja. Jadi ini kan kita lagi bicara penanganan pertamanya dulu nih. Iya, ini masih ngebahas ankle ya? Masih ngebahas ankle. Untuk penanganan selanjutnya itu peace love. Peace love ankle bukan? Bukan. Ini pasti ada ketawa. Oke, terus kalau misalnya kram gimana? Nah,
misalnya kramnya nih. di betis nih, kramnya ditekuk kakinya, pastiin betisnya ini relax ya, terus di shaking dulu. Nah, banyak yang teman-teman lakuin pasti langsung di stretching gitu kan. Iya, Biasanya langsung diginiin. Nah, iya. Jadi ini contoh yang salah ya. Iya, jadi pertama kita harus tahu kram itu kenapa, ototnya itu kenapa. Kram itu ototnya itu langsung kontraksi tiba-tiba. Kenceng lah ya. Ketika kalian renggangin secara paksa itu akan dikhawatirkan merusak, mencederai si jaringan tersebut. Jadi harus dilemesin dulu. Kalian bikin dia relax, di shaking dulu. Aku biasanya giniin, shaking pelan-pelan. Nah, kita pegang lagi, masih keras, lagi tetap di shaking. Setelah udah mulai turun kencengnya, baru di stretching. Stretchingnya kayak gini. Nah, gitu. Seperti itu. Itu kalau dia kram. Perlu dikompres juga ya, Jule? Kalau kram itu enggak. Kalau misalnya kram itu dikompres malah bikin dia makin tegang. Jadi bikin dia makin kenceng gitu. Jadi lebih baik di shaking atau boleh juga kasih yang hangat-hangat, krim yang hangat-hangat gitu. Itu boleh. Kalau untuk kram ya. Tapi kalau untuk kayak benturan, keseleo pertama itu jangan dikasih yang hangat. Justru kalau benturan keseleo itu kasihnya dingin dulu. Nanti setelah masa akut udah lewat 1 hari baru nggak usah dikompres lagi, mulai latihan lagi gitu. Terus setelah kram kita bahas hamstring. Nah, yuk tengkurap yuk. Oke. Nah, hamstring itu di mana sih? Hamstring itu di mana? Hamstring itu di paha belakang. Sorry ya. Nah, ini ya. Hamstring itu dari sini, dari bokong sampai ke bawah sini. Gitu. Fungsionalnya apa? Wah, ini kita belajar ini nih. Biologi? Iya, belajar anatomi jadinya. Anatomi ya? Yo. Nah, kalau misalnya hamstring itu dia fungsionalnya untuk menekuk. Nah, coba ya, kamu tekuk kakinya, tekuk, lawan, enggak, lawan, terus dorong. Nah, ini dia ototnya. Itu kenceng ya? Ini hamstring. Bagian sini kenceng. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ngerasain pas ditekuk sakit, terus habis itu ditahan gini, tarik lagi, dilipat begini terus ditahan sakit, kemungkinan kalian kena strain. Strain itu robekan pada otot. Jadi bisa dari situ pun bisa diagnosa secara kasar lah ya? Iya, secara ya kulitnya dulu lah. Nah, jadi kalian tahu nih, ini jadi biasanya itu strain sama tightness itu kadang hampir sama cirinya. Nah, untuk yang membedakannya itu ini tesnya. Jadi isometrik, kita sebutnya ini gerakan isometrik, ditahan, gerakin atau enggak coba lurus. Nah, ini gerakan isometrik itu dia disuruh tekuk. Kita tahan di sini. Kan nggak ada gerakan ya, tapi kontraksi ototnya. Ini ototnya kenceng. Nah, kalau misalnya dia udah sakit di sini, nggak tahan sakitnya, itu kemungkinan dia strain. Nah, untuk strain seperti apa? Strain ini tidak boleh diurut, nggak boleh dimasas, nggak boleh diurut. Benar-benar rest dulu ya. Kalau misalnya tightness kan boleh, bisa. Tightness itu tadi kaku. Kalau kaku ototnya itu dia nggak masalah dimasas, tapi dengan pressure yang terkontrol, bukan yang kayak bener-bener ditekan-tekan gitu, itu bakal malah bikin memar. Nah, kalau untuk strain hamstring kita tetap pakai ini kompres dulu tetap. Kalau dia baru ya, kalau dia baru kena dikompres dulu. Pokoknya segala macam cedera yang bentuknya mekanismenya ada benturan, lebih baik dikasih es dulu untuk mengurangi nyerinya. Seperti itu. Nanti setelah masa akutnya sudah lewat, baru dilakukan latihan lagi dengan catatan sesuai kemampuan gitu.
Jadi nanti ini udah dikompres, terus digerakin pelan-pelan, tetap ke fungsionalnya, pelan-pelan. Ada sakit sedikit, tahan pelan-pelan, kayak gitu. Jadi kalau dia strain lebih baik di kompreses dulu, terus baru dimulai latihannya, latihan fungsionalnya. Nah, kalau strain itu kan tadi kita udah agak singgung ya. Kalau untuk muscle recovery-nya itu kurang lebih 2 minggu. Jadi kalian istirahat aja. Istirahat total ya? Nah, istirahat total 2-3 minggu. Itu sudah jaringannya sudah mulai regenerasi. Lagi ya? Sudah mulai regenerasi. Jadi dia udah mulai latihan lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah kena strain, mendingan istirahat, tunda dulu latihannya. Setelah udah 2 minggu jalan 3 minggu baru mulai latihan dari yang ringan-ringan, kayak ditekuk-tekuk dulu kayak gitu. Terus habis itu baru kalian ya mulai jogging misalnya, atau jalan dulu. Biasanya kalau aku sih saranin untuk atlet-atlet yang baru selesai recovery, dia jalan dulu, baru jogging, baru lari sprint dicoba. Nah, kalau ini kan kadang kita suka lihat nih, ada yang perutnya diangkat tuh supaya memperlancar nafas dari atas. Itu bener nggak sih dia yang angkat gitu? Coba majuan Farid. Nah, jadi gini, posisi ketika ada sesak, saya ada sesak, lebih baik dia disuruh bangun, suruh bangun, dicondongkan ke depan, atur nafasnya. Jadi lebih ke ritme nafasnya. Disuruh relax ya gitu ya. Relax, terus nafas. Kalau misalnya dia shock, teman-teman bisa lakuin ini, dia telentang di posisinya. Angkat kakinya, dua-duanya, kayak gini. Nah, terus suruh buka tangannya. Kayak gini, misalnya di lapangan nih ya, kayak gini posisinya. Suruh buka tangan seperti ini. Lemesin. Relax. Suruh tarik nafas ya. Gitu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kayak gitu. Enak kan? Enak ya? Kebetulan atletnya nggak ada yang cedera sih ya. Iya. Jadi Kalau misalnya diangkat ininya, misalnya ada benturan, kita nggak tahu kan dia tuh sesak kenapa. Apakah bisa tulangnya yang bermasalah atau jaringan di dalamnya, karena ada benturan kan kita nggak tahu. Kalau diangkat itu misalnya diangkat perutnya diangkat ini kan biasa gitu, tarik nafas, tahan gitu. Ini akan memperparah kalau ada kerusakan pada organ atau pada pinggangnya atau pada apa, karena kan kita nggak tahu nih kondisi dia seperti apa. Sampai sakit banget, kesakitan banget gitu, yang sampai dia nggak bisa bangun atau sesak nafas, itu kemungkinannya banyak. Jadi lebih baik yang kayak tadi aja. Kalau misalnya emang dia masih bisa bangun, kita suruh duduk, suruh relax, nafasnya diatur. Terus kalau misalnya dia shock, kayak tadi aja diangkat kakinya, disuruh buka tangannya, tarik nafas, buang, tarik nafas. Kalau lutut biasanya gimana sih analisanya? Misalnya kan ada coba yuk, telentang lagi. Biasanya kalau cedera lutut kan kita bisa langsung analisa ya. Iya. Kalau misalnya untuk cedera lutut kan tadi kita bahas ACL ya. ACL itu di sini posisinya. Ini patella, bawahnya di dalam dia. Terus posisinya kayak gini, nyilang. Ini yang di depan ACL, yang belakang PCL. Jadi posisinya kayak gini lah, kurang lebih. Ngiket. Nah, terus kalau misalnya ACL-nya itu robek atau sampai putus, itu dia bakal loose bagian kaki yang bawah ini, dia ke depan. Jadi kayak gini. Gitu. Jadi loose. Jadi yang ini tuh goyang. Gitu. Coba kita tes ya. Farid, apakah ACL kamu bermasalah? Oke, kita cek. Enggak sih, nggak ada sliding di lututnya, bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat begini.
sliding. Dia biasanya kalau misalnya sampai putus itu dia bakal kayak apa namanya, goyangnya parah itu ya. enggak. Aman Farid, Aman, Farid. sehat ya. Jadi kalau di lutut udah deg-degan. Jadi kalau di lutut itu sebenarnya jaringannya banyak. Ada ligamen, ada meniskus. Meniskus itu bantalan sendi yang ada di ini tulang lutut ini. Nah, di sini nih ada meniskus nih. Di tengahnya. Kalau misalnya dia ada, biasanya yang ACL itu akan mempengaruhi meniskusnya juga. Gitu. Tapi ada juga yang kayak ACL aja, ada yang meniskus aja. Tapi mereka bisa kompensasi, terus bisa cedera juga dua-duanya. Ada yang kayak gitu, tergantung mekanisme cederanya juga. Gerakannya seperti apa sehingga dia bisa cedera kayak gitu. Nah, kalau misalnya meniskus ini posisinya dia ada nyeri di sini, di samping pinggir-pinggir. Oh, jadi ada bagian dalam, ada bagian luar ya juga. Jadi posisinya tuh dia di sini. Jadi bentuknya tuh kayak C. Gini. Nah, ada yang di bagian lateral, ada yang di bagian medial. Terus dia kan begini ya, bentuknya C gitu, kayak ngelingkarin si tulangnya. Dia biasanya bagian lateral bisa ke arah posterior ke belakang, atau lateral tapi yang bagian depannya yang kena, itu bisa juga kayak gitu. Jadi banyak kemungkinan kalau di lutut. Makanya banyak yang kayak nanya, Kak, lutut aku sakit nih, misalnya kayak gitu. Itu kenapa ya? Ya aku nggak tahu kalau aku nggak ngecek gitu. Ya harus dicek dulu ya. Tetap harus dicek karena gejala sakit lutut itu banyak kemungkinannya, cederanya di mana itu banyak. Dan kalau parah mesti di MRI dulu ya, Ju. Ya kalau misalnya untuk memastikan jaringannya seluas apa rusaknya, serobek apa robekan ininya, ligamennya atau ototnya, itu di MRI bisa kayak gitu, atau di USG juga bisa sih. Tapi kurang jelas, lebih jelas MRI gitu. Kalau ronsen biasanya teman-teman nih banyak juga yang kayak kayaknya aku kena ACL-nya Kak, tapi aku punyanya ronsen. Nah, ronsen itu tidak bisa melihat jaringan lunak kalian, itu cuma bisa lihat bisa lihat cuma tulang kalian aja. Wah, keren banget nih penjelasannya. Gue dari kapan sih di klinik ini? Aku di klinik Fisio Optimal ini dari lulus sih. Jadi sebelum aku ke tim kami ada, aku udah praktek di sini. Dulunya aku magang. Oke, dari 2016 ya. Dari 2016 sampai sekarang 2020 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau cek, boleh ketemu aku di sini, Fisio Optimal di Tebet. Ada pengalaman menarik nggak sih selama menangani pasien, misalnya di klinik atau misalnya di liga futsal profesional? Kalau di liga sebenarnya aku karena memang passionnya di olahraga ya. Dan yang bener-bener aku ini banget, suka banget itu memang futsal. Orangnya kan nggak banyak dan nggak kayak sepak bola tuh pemainnya 11, kalau misalnya sama cadangannya bisa sampai 20, 30 orang. Kalau kalau futsal itu kan pemainnya cuma 5 di lapangan, paling banyak pemain 16. Nah, kalau aku dulu paling menarik itu pas pertama aku ikut Liga Pro, megang kami ada ya. Itu karena aku nggak tahu futsal itu seperti apa. Aku suka ikut jadi tim fisioterapi di turnamen futsal memang, tapi aku nggak tahu kalau di liga tuh seperti apa, kan profesional ya. Jadi pernah pemain aku jatuh, terus wasitnya belum nyuruh masuk, tapi aku udah mau lari masuk ke dalam lapangan. Terlalu bersemangat ya? Iya, terlalu bersemangat gitu. Karena kayak, aduh itu atlet aku kenapa gitu kan, panik. Terus aku mau lari, ditahan sama pelatihnya, Juli jangan dulu, belum disuruh masuk sama wasit nih gitu. Jadi takutnya malah jadi ini kan pelanggaran kan, karena belum disuruh masuk. Tapi itu totalitas banget sih. Jadi iya sih. instingnya tuh ini banget, bergerak banget itu. Gila, pemain gue cedera nih, gue harus buru-buru obatin gitu. Iya benar-benar. Jadi kayak gitu. Itu sih yang paling seru karena baru pertama di liga profesional tuh kayak wow gitu. Jadi belum tahu apa-apa tentang futsal. Terus tiba-tiba masuk ke futsal, Liga Pro pula, terus habis itu ada pemain jatuh udah mau
angkat tas aja Karena itu mau masih masuk. awal karir lah ya, masih belum tahu pertama aturannya kali. juga seperti apa gitu Iya ya. bener-bener, jadi kayak gitu sih, itu sih yang paling aku inget. Ya guys, itu dia tadi video, pertolongan pertama pada atlet ya Jule ya. Iya. Tadi ilmunya bermanfaat banget, kita jadi tahu tuh apa yang namanya fisioterapi, terus juga bedanya apa sama tukang urut, terus cara pengobatannya gimana segala macam, dan profilnya Jule nih. Aduh, pasti kalian udah pada penasaran nih Jule. Nanti akan gue kasih Instagramnya di bawah ya. Nanti kalau mau follow aja Instagramnya. Nah, Jule, thank you banget udah bantu untuk sharing ilmunya buat teman-teman, gimana caranya kita untuk pertolongan pertama sama atlet ya Jule. Nah, kita mau bagi-bagi giveaway nih guys ya. Nah, giveaway-nya ada voucher senilai 100.000 untuk 5 orang menang. Nah, dengan cara kalian harus jawab dulu nih pertanyaannya dari Jule nih. Pertanyaannya adalah, di tim futsal profesional mana aja aku pernah menangani tim tersebut gitu. Maksudnya ada berapa tim dan Ya, sebutin lah timnya gitu. Jadi kalau kalian nyimak videonya dari awal sampai akhir, pasti kalian akan bisa ngejawab nih. Nah, tadi kita dapat voucher 500.000 atau 100.000 untuk 5 orang pemenang ya dari Visio Optimal ya Jule. Iya, Boleh dari dikasih tahu Visio Visio Optimal itu lokasinya ada di mana sih Jule? Visio Optimal itu lokasinya ada di Tebet teman-teman. Oke. Jadi deket stasiun Tebet, terus di depan GOR Balai Rakyat Tebet. Oke, nanti akan gua mention di sini ya alamat lengkapnya. Boleh. Jadi nanti kalian kalau misalnya berhasil dapat voucher potongan senilai 100.000, lumayan banget ya. Jadi emang kalau di sini tuh range harganya tuh berapa sih Jule kalau boleh tahu? Kalau range harganya Untuk itu sekali cek atau terapi gitu ya. itu tergantung dari kondisi pasiennya sih. Kita kisarannya itu nggak mahal dan nggak murah, nggak murah ya, nggak mahal tapi cukup membantu teman-teman yang kiranya pengen fisioterapi tapi dia nggak punya uang banyak misalnya, Oke. atau nggak ada budget yang banyak gitu, kita bisa bantu di sini gitu. Oke, itu gampang banget pertanyaan tadi, gue yakin Ya. kalian bisa jawab, dan nanti kalian mampir-mampir lah sini untuk berobat nih. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa langsung DM Instagramnya Jule aja ya, jangan DM Instagram gue bukan siapa-siapanya. Nah, jadi langsung nanti Instagramnya Jule juga akan gue sebutin di sini. Kalian juga jangan lupa nih follow Instagramnya Jule nih. Boleh, masih terima kasih. single kan, masih jomblo kan? Masih available. Masih available. Oke, kalau gitu cukup sekian video gue kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka juga jangan lupa like ya, komen, dan juga subscribe, dan pastinya share ke teman-teman kalian. Gue Sukma Nagara. Anissa Julia Jule Visio. Thanks for watching. Dadah. Close dulu. Bye bye.